Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Sulistiani Sapitri dari kelas Perbankan Syariah 1E dengan NIM 0503242063 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Medan. Di video saya ini, saya akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum berkeadilan. Video ini adalah sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Richard Pakar M.Hum. Penegakan hukum berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah konsep di mana sistem penegakan hukum dijalankan secara adil, transparan, dan berdasarkan prinsip keadilan yang menyeluruh tanpa diskriminasi atau ketidakadilan. Dalam konteks ini, aparat hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara diharapkan menegakkan hukum dengan integritas, menghormati hak asasi manusia, dan tidak memihak. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan teori hukum Indonesia. Bangsa Indonesia mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Secara harfiah, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, Pancasila berarti rangkaian 5 aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, atau cita-cita bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 memberi arti berlakunya hukum nasional dan tidak berlakunya tata hukum kolonial. Tata hukum yang baru tersebut dilandaskan pada kerohanian Pancasila. Jadi tata hukum itu dapat disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai ideologi nasional atau Weltanschauung, asas kerohanian negara dan jati diri bangsa. Yang kedua yaitu negara hukum berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sangat penting peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan. Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Adapun menurut Philippus Hadjon 1987, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan. Yang kedua yaitu hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan berperadilan merupakan sarana terakhir jiwa musyawarah gagal. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Materi selanjutnya yaitu hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non-hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya. Peraturan hukum dibuat untuk setiap orang atau untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah suatu itu adil atau tidak adil, yaitu yang pertama adalah asas persamaan, di mana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan atau kekurangan individu. Yang kedua yaitu asas kebutuhan, di mana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluannya yang nyata. Yang ketiga yaitu asas kualifikasi, di mana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Yang keempat adalah asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif.
Yang terakhir ialah asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lainnya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun materi yang saya sampaikan. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.